Oke, kita sudah survei ke lahannya dan ini kita on the way back setelah melihat hasil porang yang luar biasa di sawah dan di ladangnya. Kita kembali, ladies and gentlemen, saya sudah berada di tempatnya Pak Suryan yang mempunyai porang polybag luar biasa bagus. Kita tahu tidak gampang untuk tanam porang, tapi ini di polybag saja hasilnya seperti ini. Nanti kita tanya-tanya rahasianya apa, setelah itu kita akan sambung ke sawahnya, oke? Bentar lagi kita lanjut interview dengan beliaunya, supaya teman-teman yang penasaran untuk mau nanam porang, kita ikuti terus apa rahasia Pak Suryan, oke? Oke, kita sudah dengan beliaunya yang punya porang yang lumayan bagus ini. Di halamannya saja pakai media nya adalah polybag, tapi hasilnya luar biasa bagus. Pak Suryan, apa kabar hari ini, Pak? Baik, Pak. Oke, sudah berapa lama Bapak nanam porang ini, Pak? Di 3 musim, cuma yang 1 musim itu gagal. Berarti tahun ini ada yang panen ya, Pak? Ada yang cuma sedikit, Oke, belum banyak. boleh dijelaskan sedikit, Pak, apa rahasianya bisa tanam porang di polybag ataupun di sawah? Nanti kita akan lihat hasilnya di sawah, tapi paling enggak tolong dijelaskan dulu, Pak, kira-kira apa rahasianya? Rahasianya kalau yang tanam di polybag itu tanahnya saya kasih pupuk fermentasian. Oke. Selanjutnya ini saya diamkan, lalu ada hujan, terus saya tanami. Baru nanti kalau sudah itu cocok, lalu saya siram sama pupuk fermentasian cair. Fermentasi cair apa aja, Pak, komposisinya, Pak? Komposisinya yaitu apa, jenis apa itu, kebi, daun kelor, terus akar bambu, oke. batangnya pisang dicincang-cincang, lalu difermentasi di dalam tong, dikasih M4 sama M4 ya, Pak? M4 ya, M4 pertanian itu kan ada. Oke, terus Sama tambahannya apa? Tambahannya sama tetes. Oh, tetes gula itu ya? Ya, tetes. Berapa lama proses pembuatan fermentasi? 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Jadi ramuan tadi campurannya hanya tetes, kemudian M4 dan bahan-bahan yang dicampur. Ya. Oke, kemudian airnya yang dipakai untuk menyirami tanaman. Ya, airnya saya kasih 1,5 liter sama jerigen yang isi 20 liter. Oke. 1 jerigen. Hasilnya cukup lumayan memuaskan ya, Pak? Ya, ini sudah 2 kali ini saya. Sudah 2 kali pemupukan ya? Ya, sudah, maksudnya di tanam media polybag sudah 2 kali. Oh, berarti sebelumnya sudah panen? Ya, sudah. Tapi saya tanam sekarang ada di sawah sana. Oh, jadi panenan dari umbi yang ditanam di polybag kemudian dipindah ke sawah. Ya, oke. Oke, sebentar lagi kita akan lihat di sawah ya. Oke, ladies and gentlemen, jangan lupa ikuti terus Sugianto Dream Channel. Kita akan lanjutkan bicara tentang porang dan komunitas porang Blitar. Yang belum daftar atau belum bergabung di grup WA-nya, silakan hubungi kami di 0812 77000997. Oke, porang yang 3 musim, ketinggiannya 150 sampai 170-an ini kelihatannya. Luar biasa gede-gede. Lihat batangnya besar-besar sekali. Ini di tanaman di perkarangan rumah saja. Wow, luar biasa. Oh, jadi pupuk kandang ini di sampingnya ada bebek, di sampingnya ada porang-porangnya yang lumayan bagus-bagus banget. Wah, ini Pak Suryan ini luar biasa nih. Ternyata kombinasi peternak dan petani digabungkan jadi satu. Hasilnya luar biasa. Bibit dari mulai apa dan kemudian dari bagaimana nih? Kata 1 kilo isi 1000. Kata 1 kilo isi 1000. Hasilnya seperti ini, dulur. Wow. Terus pupuknya fermentasian cair. Pupuk fermentasi cair. VOC. Komposisinya apa, Pak? Komposisinya yaitu tadi seperti apa, kebi sedikit. Kebi itu seperti katul dari katul. Ya. Terus saya tambahkan kelor, daun kelor, akar bambu, pangkal pisang,
Oke. Yang di bawah itu saya cincang-cincang, lalu saya masukkan ke dalam tong drum. Saya kasih 4 sama cucian tuh tempe yang sudah membusuk saya cuci, saya ambil delenya untuk kasihkan ke binatang, ke Oh, bebek. peternak itu ya. Nah, Oke, peternak. Oke. Lalu saya ambil yang cuciannya itu yang kotor, saya kasih 4 sama tetes. Oke. Selama 2 bulan. 2 bulan direndam itu, kemudian airnya dipakai untuk nyiramin ini gitu ya Pak? Untuk nyiramin ini 15 hari 1 bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali penyiraman. Nah, Wow, oke. Oke, luar biasa gentlemen. Ini petani yang punya rahasia sukses dengan budidaya porang dikombinasikan beternak dengan bebek atau itik, yang hasil pupuknya dipakai untuk memberikan pupuk di porangnya. Wow, luar biasa. Hasil dari kataknya besar sekali. Ini bisa dilihat. Wow, super. Ini dipanen. Wow, ini yang ada di tempat ketiga setelah dari depan rumah ke belakang tadi ke tempat kandang dan tanaman porang. Kemudian ini di ladang yang ketiga punya Pak Sukron. Itu ternyata luar biasa juga. Dari katak 1 kilo isi berapa Pak? kalau ini isi 200. 1 kilo isi 200. Hasilnya luar biasa bagus juga. Ada tumpang sarinya, ada apa tuh Pak? Jagung sama lombok. Oke. Lombok sudah panen Pak? Main sempat harga tinggi? Ya belum ini masih mau. Oke. Oke, Pak Suryan, lahan keempat. Ini porangnya betul-betul super. Ini luar biasa, tinggi-tinggi. Dan ini yang tadi ditanam pakai umbi ya Pak? Umbi ya. Berapa beratnya Pak kira-kira waktu itu? Ini 1 kilo. 1 kilo ditanam dan tahun ini panen ya Pak? Ini kalau ada rekannya yang mau jual ya juga boleh ini. Oh ya. Oke, kita akan tampung ini dari panen umbi pertama. Tapi yang jelas ini luas. Yang ini umbi katak kecil atau umbi Pak? Katak kecil. Katak kecil. Ini anu kalau itu enggak? Nah, Ini umbi ya. umbi kecil 2 on. Ini sebagian sudah mulai ada dorman dan kataknya super sekali, besar-besar. Wow. Ini lahan yang keempat, super sekali ini. Ini mungkin sudah ada yang pernah dibongkar belum Pak? Satu pohon bisa isi berapa kilo Pak? Belum pernah dibongkar. Belum pernah bongkar ya, tapi yang jelas saya yakin ini lebih dari 3 kilo nih Pak ya. Lebih. Dengan pohon batangnya sebesar-besar ini ya, tentu kalau kita lihat hasilnya. November ditanam di sini. Sebelumnya masih umbi, kemudian dipindahkan kemari gitu ya Pak? Ya. Oke. Wow, besar-besar sekali. Oke, lihat ladies and gentlemen, pohon atau tanaman porangnya tingginya sudah mencapai 170 lebih, bahkan bisa sampai 2 meter nih. Dan ini tanaman yang berkualitas tinggi dengan menggunakan pupuk fermentasi. Rahasia yang dibuat sendiri. So, kita perlu contoh dan ini akan jadikan salah satu percontohan untuk di Blitar. Bahwasanya kita bisa produksi umbi porang dengan kualitas tinggi. Oh, ini katak ukuran berapa Pak ini ditanam? Ini katak super. Katak super, wow. Ini yang bawah. Nah, ini bawah. Nah, yang bawah. Wah, ini kelihatan Sana. katak super. Oke. Luas sekali. Bagian sudah mulai dorman dan itu bisa diambilin buat bibit
lahan berikutnya yang mau ditanam. Kata super 1 kilo isi 200 Pak? Ya, ada yang 150. Oke, ada yang isi 150, ada yang isi 200. Tapi yang jelas dari bibitnya itu besar sehingga kualitas katanya juga besar-besar ini. Oke Pak, ceritakan gimana bisa menanam porang begitu subur dan luar biasa. Yang pertama saya dulu mengalami kegagalan. Oke. Dan saya tidak pernah menyerah, lalu saya tanam lagi. Ini saya pindah ke sawah ini. Oke. Saya tanam lagi. Dulunya sebelum porang itu apa, padi Pak? Ya, padi. Oke, dari padi pindah ke porang dan hasilnya kita bisa lihat saat ini. Oke. Jadi kuncinya tidak boleh menyerah ya Pak? Ya, nggak boleh menyerah. Oke, good. Berjuang terus. Berjuang terus. Itu loh semangat petani porang Blitar. Oke Pak. Sip. Oke, ini rencana padi akan berganti menjadi tanaman porang setelah melihat hasilnya. Oke, kita sudah survei ke lahannya dan ini kita on the way back setelah melihat hasil porang yang luar biasa di sawah dan di ladangnya. Kita kembali ke rumah beliaunya dulu. Kita mau lanjutkan bincang-bincang dengan Pak Suryan. Kita mau pengen tahu awal mula jenengan punya inisiatif menanam porang itu gimana ceritanya, tolong dibagikan ke teman-teman kita Pak. Moga-moga ini hasil cerita Bapak bisa menjadi inspirasi buat kita semua untuk menanam porang. Silakan Pak. Awal mulanya saya dulu saya punya teman dari Galek. Galek ya? Ya, dari Galek. Terus saya dikasih tahu kamu coba tanam porang saja daripada bingung-bingung cari kerja. Oke. Kemudian dapat bibit dari mana Pak? Dari Ponorogo. Tahun berapa mulai dapat bibit untuk ditanam porang? Tahun ini sekitar 2019 Pak ya? Ya, 2019. Oke, 2019 mulai 2019 mulai tanam. Terus ada kegagalan. Lalu saya saya tanam lagi. Saya perbarui pupuk-pupuknya. Tapi istilahnya bukan gagal ya Pak, tapi sukses yang tertunda gitu ya. Saya berjuang terus. Ya. Awal mula beli bibit berapa jumlahnya Pak dan berapa harga waktu itu? Waktu itu sekitar 80. 1 kilo 80.000. 80.000. Oh, masih murah. 80.000. Itu kata isi berapa biji dalam sekilo? Isinya 165. Wah, oke, kalau teman-teman masih masuk akal. 165. 165 itu kata isi 250-an ya Pak? 250-an ya, betul. Ya, oke. Ditanam di polybag atau langsung ke lahan. Langsung ke lahan. Cuma enggak saya fermentasi, terus akhirnya umbinya membusuk. Terus ini saya perbarui lagi, saya fermentasi, saya kasih VOC, pupuk cair buatan sendiri. Nah, ketika tahu membusuk itu dibongkar semua, kemudian dikarantina atau apa yang dilakukan? Saya karantina. Lalu berapa lama? Nanti kalau sudah waktunya tanam, lalu saya tanam lagi gitu aja. Oh. Pelakuan untuk karantina ada perlakuan khusus atau apa yang dilakukan waktu masa karantina? Karena kan dari umbi yang bisa dikatakan tadi gagal. Apa ada treatment tersendiri? Nah, itu saya kasih, saya rendam, mau saya tanam itu saya kasih Mif Cinta. Apa itu? Obat. Obat apa itu? Itu nama racun tuh dari. Oh, supaya nggak dimakan buk lagi gitu ya? Supaya jamur-jamurnya tidak ada, soal kutunya yang di dalam itu kalau direndam kan mati. Oh, jadi sebelum ditanam direndam dulu supaya merangsang pertumbuhan dan tidak ada kutu ataupun jamur. Ya. Boleh tahu Pak tadi namanya apa? Mif Cinta. Mif Cinta, aku baru dengar aku. Oke, ladies and gentlemen, kita akhiri dulu sampai Mif Cinta, nanti akan kita lanjutkan karena akan ada sesuatu hal yang mungkin akan menjadi surprise buat kita semua. Terima kasih Pak.